kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak Berita Palembang bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang ibu penderita TB paru yang tak punya biaya untuk pengobatan mendapat bantuan Sekda Kota Palembang. Para perajin tempe di Kabupaten Ogan Komering Ilir mengeluhkan tingginya harga kedelai impor. Mereka sulit bertahan dengan harga kedelai mahal. "16 rumah adat dari 16 kabupaten dan kota ditampilkan dalam Festival Anjungan Sumatera Selatan 2022 di Jakabaring, Palembang. Informasi pertama untuk Anda, warga miskin penderita tuberkulosis paru yang tak punya biaya berobat mendapat bantuan dari Sekretaris Daerah Kota Palembang. Sang ibu akhirnya bisa dirawat di rumah sakit dengan biaya gratis. Kabar Ibu Lindawati, penderita tuberkulosis paru yang tak memiliki biaya dan dokumen kependudukan untuk berobat, langsung mendapat respon Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, dengan mengunjunginya. Begitu melihat keadaan Ibu Lindawati di rumah kontrakannya kawasan Jalan Asoka, Sukarami, Palembang, Ratu Dewa kemudian menawarkan bantuan untuk berobat. Atas izin suaminya, Ibu Lindawati kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bari untuk mendapatkan perawatan. Meski belum memiliki dokumen kependudukan, Sekda Kota Palembang meminta kepada Direktur Rumah Sakit Bari agar Ibu Lindawati dirawat dengan serius, sehingga kondisinya kembali sehat. Selain itu, ia juga meminta kepada dinas terkait untuk melengkapi dokumen kependudukannya. Saya lihat langsung kondisi Ibu Lindawati cukup mengkhawatirkan, apalagi beliau relatif badannya sudah kurus. Dan juga saya cek dengan dokumen yang ada dari pihak kecamatan, kelurahan, dan RT setempat, ternyata seluruh dokumen kependudukan Ibu Lindawati belum ada. Maka saya minta Dukcapil, pihak kecamatan, dan juga dari pihak kelurahan, termasuk Dinas Sosial, segera melengkapi dokumen Ibu Lindawati. Dan kita doakan Ibu Lindawati, tadi sudah kita bawa ke Rumah Sakit Umum Bari, Ibu Dirutnya sudah saya hubungi, saya minta ditangani dengan serius, sehingga Ibu Lindawati kita doakan sehat walafiat. Saya kira juga minta doanya dari seluruh warga Kota Palembang. Hasil diagnosa sementara, Lindawati menderita tuberkulosis paru, namun masih akan dilakukan pemeriksaan lebih detail di Rumah Sakit Bari. Keluarga Ibu Lindawati merasa lega karena mendapat bantuan, apalagi dokumen kependudukannya dilengkapi, sehingga dapat dirawat secara gratis dengan menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Yanuar Ikhram melaporkan dari Kota Palembang. Informasi lainnya untuk Anda, setelah mendapatkan pengampunan menggunakan restoratif justice, Endang, pelaku pencurian uang milik siswa Bintara Polri, diangkat menjadi marbot masjid oleh Kapolrestabes Palembang. Hari Bayangkara ke-76 menjadi berkah tersendiri bagi Endang, pelaku pencurian uang milik siswa Bintara Polri di Poltabes Palembang. Setelah bebas dari tuntutan karena kasusnya diselesaikan dengan restoratif justice, remaja pengangguran tersebut justru diangkat Kapolrestabes Palembang, Kombes Muhammad Ngajib, menjadi marbot Masjid Polrestabes Palembang. Mendengar langsung keputusan tersebut, Endang dan ibu angkatnya Musna tak kuasa menahan haru saat bertemu dengan Kapolrestabes Palembang Rabu siang. Langkah ini diberikan setelah polisi mengetahui pelaku terpaksa melakukan pencurian untuk membantu pengobatan ibu angkatnya yang sakit dan untuk membayar uang kontrakan rumah yang menunggak. Selain itu, remaja berusia 17 tahun ini tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Setelah itu kita lakukan penyelesaian, setelah restoratif justice ternyata setelah kita tahu integrasi daripada yang bersangkutan, punya keahlian, punya kemampuan, punya keterampilan. Dia hafal beberapa ayat dalam Al-Quran, sehingga kebetulan anak tersebut ternyata tidak punya pekerjaan yang tetap juga. Saya akan angkat di sini dan juga yang bersangkutan seizin ibu angkatnya juga mengizinkan untuk kita angkat menjadi marbot di Masjid Polrestabes Palembang.
Sebelumnya, Endang ditangkap polisi setelah kedapatan mencuri uang milik sejumlah siswa Polri yang magang di Polrestabes Palembang pada Minggu dini hari lalu. Penegakan hukum melalui pendekatan restoratif justice merupakan reformasi penegakan hukum yang dapat mengatasi kekuatan hukum positif. Dedi Uransa melaporkan dari Kota Palembang. Berita selanjutnya untuk Anda, ini ada 38 rumah milik warga kurang mampu di Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang direnovasi menjadi rumah layak huni. Bedah rumah layak huni dilakukan melalui program Karya Bakti TNI. Rumah milik Abdul Majid yang berada di Desa Sukadana, Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, baru saja direnovasi. Kondisi yang semula tidak layak huni, kini berubah menjadi rumah yang layak huni. Selama hampir 3 minggu, rumah dengan ukuran 8 x 4 meter ini dilakukan perbaikan oleh anggota TNI Kodim 0402 Ogan Komering Ilir. Abdul Majid merasa bersyukur karena selama 30 tahun menempati rumah ini, keadaannya sangat memprihatinkan. Bahkan di saat hujan turun, atap rumahnya bocor dan kerap kebanjiran. Penghasilannya sebagai tukang urut hanya cukup untuk makan sehari-hari, sehingga tidak mampu memperbaiki rumah yang memerlukan biaya tidak sedikit. Dulu kan rumah saya tidak layak tunggu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah bagus. Sudah lebih nyaman tidur. Lebih nyaman, ya. Fondasi ditinggikan, tidak lagi kebanjiran. Alhamdulillah, terima kasih sama rombongan TNI dari Kodim sama Basnas. Di sini kami melaksanakan berkolaborasi dengan Basnas dan Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir, di mana kami melakukan kegiatan bedah rumah di rumah salah satu masyarakat, yaitu atas nama Bapak Abdul Hamid yang berada di Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayu Agung. Yang mana memang program ini sudah kami lakukan sejak lama dengan pihak Basnas dan Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk saat ini kami sudah melaksanakan pembangunan atau rehab rumah ini sendiri lebih kurang sekitar 38. Tapi semenjak saya menjadi Dandim sudah 8 unit yang sudah kita bangunkan rumah untuk masyarakat yang tidak mampu atau yang kita renovasi rumahnya. Bedah rumah warga kurang mampu merupakan program kerjasama TNI bersama Basnas serta Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka Karya Bakti TNI semester 1 tahun 2022. Program ini diharapkan dapat membantu warga kurang mampu yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berbagai peristiwa yang terjadi di Palembang dan sekitarnya selama sepekan terakhir kami pilihkan dan sajikan kembali untuk Anda dalam Palembang Sepekan. Jenazah Muhammad Yusuf, korban yang tenggelam di Sungai Ogan, Palembang, akhirnya dapat ditemukan tim SAR gabungan. Jenazah remaja tersebut didapati mengapung di permukaan sungai, 9 km dari lokasi pertama kali tenggelam. Setelah dilakukan evakuasi, korban langsung dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan oleh keluarganya. Diduga korban tenggelam karena tak bisa berenang. Percobaan pencurian sepeda motor di sebuah halaman pondok pesantren di kawasan Jalan Pertahanan Palembang berhasil digagalkan. Dalam rekaman CCTV pondok pesantren, korban mengejar dan memukul pelaku hingga sepeda motor curian tak dapat dikendalikan dan menabrak tembok dan terjatuh. Namun sayang pelaku berhasil kabur dari kejaran, sementara motor berhasil diselamatkan dari kejahatan. Pengurus pondok pesantren menyebutkan pencurian telah berulang kali terjadi di lingkungan mereka dan telah dilaporkan ke kepolisian. Seorang pedagang satwa langka ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Kebun Bunga, Sukarami, Palembang, Jumat 17 Juni 2022 lalu. Tersangka yang diketahui bernama Yos Sugesta terbukti telah melakukan jual beli 6 ekor burung beo nias atau Gracula robusta dengan harga 1,6 juta rupiah per ekor. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Sementara 6 burung yang disita polisi diserahkan ke BKSDA Sumatera Selatan.
Memperingati hari jadi Kota Palembang ke-1339 yang jatuh pada tanggal 17 Juni, pemerintah Kota Palembang menggelar ramah tamah dan silaturahmi bersama Forkompinda dan pegawai di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Dengan usia Kota Palembang ke-1339 tahun ini, Wali Kota Harnojoyo berharap menjadi semangat dalam melaksanakan berbagai program dan percepatan pembangunan di Kota Palembang. Vaksinasi massal dosis ketiga atau booster di Kota Batu Raja kembali digelar Dinas Kesehatan. Petugas jemput bola mendatangi langsung pemukiman penduduk, memberikan vaksinasi dosis ketiga. Hal ini dilakukan karena menurunnya animo masyarakat untuk melengkapi vaksinasi dengan dosis ketiga. Capaian vaksinasi booster di Kota Batu Raja baru mencapai 12,3%. Sementara di Kabupaten Oku, capaian vaksinasi dosis pertama telah mencapai 81,6% dan dosis kedua 67,2%. Memperingati HUT Bayangkara ke-76, Polda Sumatera Selatan menggelar Fun Bike TNI Polri di Kota Palembang. Ratusan pecinta olahraga sepeda dari berbagai klub sepeda, keluarga besar TNI Polri, dan masyarakat Kota Palembang mengikuti acara tersebut. Bendera start dikibarkan langsung Kapolda Sumatera Selatan Irjen Tony Harmanto. Tanda dimulainya Fun Bike dengan mengitari Kota Palembang sejauh 15 km. Dalam acara ini, panitia menyediakan hadiah utama 3 unit sepeda motor. Selain di Kota Palembang, Fun Bike TNI Polri juga diselenggarakan di Polres dan Polsek jajaran Polda Sumatera Selatan yang diikuti lebih dari 1.000 peserta. Seorang perempuan warga desa Bandar Lama, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang sedang sakit terpaksa ditandu menggunakan bambu sejauh 8 km. Cara ini terpaksa dilakukan lantaran akses jalan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Kisah pilu terekam video amatir warga saat tandu yang membawa pasien jantung kronis ini melintasi jalanan tanah menuju jalan poros yang telah dapat dilalui mobil. Saat ini pasien yang bernama Karmini telah dirawat di RSUD Muara II. Namun warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki jalan agar dapat dilalui kendaraan roda 4, setidaknya tidak terjadi lagi warga mengalami nasib seperti Karmini. Sebuah tempat judi sabung ayam di kawasan Pelaju Darat, Palembang digerebek polisi. Sebagian pelaku berhasil kabur melewati persawahan, namun sebagian lagi tak berkutik dari sergapan petugas. Dalam penggerebekan ini, polisi menahan 28 pelaku judi berikut 1 orang pemilik lokasi arena judi sabung ayam. Selain itu, belasan ayam aduan dan 54 unit sepeda motor serta gelanggang aduan disita polisi untuk dijadikan alat bukti. Sejumlah petugas dari Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu menggelar razia Operasi Patuh Musi 2022. Razia kali ini digelar di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Batu Raja. Sebanyak 30 pengendara motor yang tidak mengenakan helm terjaring operasi ini. Selain mendapat surat tilang, para pelanggar justru mendapatkan helm gratis dari petugas. Mereka diperingatkan untuk tidak mengulang kembali pelanggaran yang sama. Operasi Patuh selain menegakkan aturan berlalu lintas, juga bertujuan menekan angka kecelakaan. Polda Sumatera Selatan menetapkan Mularis Jahri, Direktur Utama PT Campang 3 sebagai tersangka dalam kasus perambahan kebun atau pencaplokan lahan milik PT Laju Perdana Indah, perusahaan perkebunan tebu seluas 4.384 hektar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dalam konferensi pers tanpa menghadirkan tersangka, Kapolda Sumatera Selatan menyebutkan pihaknya tidak hanya menjerat tersangka dalam kasus pencaplokan lahan, namun juga akan mengenakan pasal pencucian uang. Dari LPD sendiri, apakah ada hubungan? Meski Hari Raya Idul Adha masih lebih dari 2 pekan, namun pedagang hewan musiman mulai ramai di kawasan Jalan Musi 4, Palembang. Mereka terlihat menempati trotoar jalan untuk memajang kambing dagangannya. Kambing yang dijual di kawasan ini dibanderol mulai dari 3 juta hingga 5 juta rupiah, tergantung dari besar dan jenis kambingnya. Namun pedagang mengaku penjualan kambing untuk kurban tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Pedagang menyebutkan beredarnya penyakit PMK membuat konsumen ragu untuk membeli hewan kurban.